Jangan tidur dulu sebelum kamu dengar ini sampai selesai. Karena bisa jadi malam ini adalah malam terakhir kita. Kita tidak pernah tahu berapa banyak orang yang tidur dengan tenang lalu tidak pernah bangun lagi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita cara menutup hari dengan amalan yang ringan, tapi pahalanya besar. Ada 3 zikir sebelum tidur yang diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya bermula dari Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasa lelah mengerjakan pekerjaan rumah, lalu datang meminta pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, "Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu?" Kemudian beliau mengajarkan, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, dibaca sebelum tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Tidak diragukan lagi. Perhatikan baik-baik. Nabi tidak memberi harta, tidak memberi kemewahan, tapi memberi zikir. Artinya apa? Kekuatan seorang mukmin bukan pada fisiknya, bukan pada hartanya, tapi pada hubungannya dengan Allah. Zikir ini totalnya 100 kali. Ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Subhanallah, kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Alhamdulillah, kita mengakui semua nikmat berasal darinya. Allahu Akbar, kita menegaskan bahwa Allah lebih besar dari semua masalah kita. Stres kerja, Allahu Akbar. Masalah rumah tangga, Allahu Akbar. Utang menumpuk, Allahu Akbar. Hati yang gelisah sebelum tidur seringkali karena kita menutup hari bukan dengan Allah, tapi dengan handphone. Scrolling tanpa akhir, video satu ke video lain, sampai mata lelah sendiri. Bayangkan kalau 2 menit terakhir sebelum tidur kita pakai untuk zikir ini. Hati lebih tenang, tidur lebih berkah. Dan ada lagi sunnah yang sering dilupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca ayat kursi sebelum tidur. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari disebutkan bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya dan setan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Coba bayangkan, kita dijaga Allah sepanjang malam. Masih ada lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian meniupkan ke kedua telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Hadis ini juga sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan ritual biasa. Ini perlindungan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita sering tinggalkan ini? Karena kita merasa besok masih ada, merasa umur masih panjang, merasa sehat masih lama. Padahal setiap malam itu seperti latihan kematian. Kita berbaring, kita tidak sadar, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Hadis riwayat Bukhari. Lihat kalimatnya, aku hidup dan aku mati. Seakan-akan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, kalau malam ini adalah malam terakhir, kita ingin tertidur dalam keadaan apa? Dalam keadaan lalai atau dalam keadaan berzikir? Zikir sebelum tidur bukan sekadar pahala. Ia membersihkan hati, ia menenangkan jiwa, ia menguatkan iman, dan yang paling penting, ia adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta Nabi, buktikan dengan mengikuti kebiasaan beliau. Mulai malam ini, matikan HP 5 menit lebih awal. Ambil wudhu kalau mampu. Berbaring ke kanan. Baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Baca ayat kursi. Baca 3 qul. Tidak sampai 5 menit, tapi dampaknya luar biasa. Jangan tunggu nanti.
karena nanti belum tentu ada. Kalau kamu merasa ini pengingat yang bermanfaat, tulis di kolom komentar. Siap amalkan malam ini. Dan bagikan video ini agar semakin banyak yang menutup harinya dengan zikir. Semoga setiap orang yang mengamalkannya menjadi pahala jariah untuk kita semua.